Nah, kita lanjutkan. Kemarin masih banyak yang bingung tentang pola bilangan Fibonacci. Nah, sebetulnya kan bilangan Fibonacci ini adalah bilangan yang merupakan hasil penjumlahan dua suku sebelumnya. Nah, misalkan di sini ya, kita punya bilangan Fibonacci. Ini suku ke-1. Ini suku ke-1. Nah, seperti ini ya biar kelihatan. Nah, ini suku ke-1, suku kedua, ketiga, dan seterusnya. Ini keempat. Nah, ini adalah suku ke-1, kedua. Nah, suku ketiga ini adalah penjumlahan dari suku sebelumnya. Nah, yang dua ini adalah penjumlahan dari hasilnya dari 1 plus 1 dari dua suku sebelumnya. Ya, bisa dipahami ya. Berarti kan 1 tambah 1 ini 2. 1 tambah 1 2. Nah, suku yang keempat ini kita di sini ya. Suku yang keempat ini adalah hasil penjumlahan dari dua suku sebelumnya. Berarti berapa? U3 dan U4. U3 tadi berapa? 2. Terus salah, ini bukan U4 ya, U2. Nah, U2 tadi berapa? 1. Jadi jumlahnya berapa? 3. U4 berapa? Jadinya 3 kan? Nah, berarti di sini 3 hasilnya. Nah, untuk yang seterusnya juga ini U yang kelima ini hasil dari 3 tambah 2 5. Ini juga sama. Ini hasil dari 5 tambah 3 8. Ini 13 hasil dari 18 tambah 5. Ya, begini ya. Nah, untuk yang kemarin kan contoh soalnya ada U9. Tentukan U9 dari Fibonacci. Nah, berarti U9 ini gimana caranya biar kita bisa dapat nilainya? Dengan cara apa? Menjumlahkan dua bilangan sebelumnya, berarti U8 dan U7. Berarti kalau U8 udah ketahuan belum? Belum ya. Di sini kalau di sini belum kan, ini ke suku kelima, suku ke-6, ini suku ke-7. Nah, suku ke-8 dan seterusnya belum ada. Nanti kita cari. Nah, U8 ini kita tuliskan dulu. Berarti kalau kita ingin mencari U9 dan karena kita membutuhkan U8, berarti kita harus mencari U8-nya dulu. Gimana caranya? Tadi dua suku sebelumnya, berarti U7 ditambah U6. Ini pindahkan ke sini. U7. Nah, U7-nya kita udah tahu nih berapa tadi? 13. Ditambah 8. Ini ditambah U7-nya berapa? 13. Nah, 13 ditambah 8 jadi berapa? 21. Nah, ini adalah suku ke-8. Berarti ini U8 ditambahkan U7. Jadi 13. Hasilnya 34. Nah, begini. Nah, Bu, kalau misalkan yang disoalkan U-nya U20. Berarti gimana dong? U20-nya adalah hasil penjumlahan dari U19 ditambah U18. Bu, U19-nya nggak tahu. Berarti kita cari U19-nya dan kita juga cari U18-nya. Bu, U19 kan harus mencari U18 dan U17. Ya memang. Kita tuliskan dulu ya. U18 juga sama, kita harus menjumlahkan U17 dan U16. Gini. Bu, U18-nya juga belum tahu. Berarti berapa? Sama. U18 tuh U17 ditambah U16. Ini ke sini ya. Nah, ditambah lagi yang ini. U berapa berarti? 16 tambah U15. Ini juga sama, tambah lagi. U16 ditambah ini ke sini ya. U15. Tambah lagi U16-nya berapa berarti? U15 tambah U14 dan seterusnya sampai kalian menemukan U18, U17 yang bisa kalian gunakan untuk menentukan U19. Dan kalian juga menemukan U17 dan U16 yang bisa kalian gunakan untuk U18. Nah, seperti ini. Jadi tinggal kita menjabarkan saja
seterusnya untuk UU selanjutnya. Jadi kan di sini baru sampai U7 ya. Nah, kita hitung terus. Nah, sampai berapa baru kita temukan deh U20 berapa. Ya, seperti ini dulu untuk bilangan Fibonacci. Jadi intinya kalau untuk bilangan Fibonacci kita ingin menentukan setiap suku berapapun pasti adalah hasil penjumlahan dari dua suku sebelumnya. Ya, bisa dipahami ya. Ini mudah kok. Tapi kita emang harus telaten untuk menghitung barisannya. Ya, seperti itu. Kita lanjut untuk membahas soal yang selanjutnya tentang latihan soal yang kemarin juga kita agak kesulitan ya. Beberapa orang agak kesulitan untuk menjawab nomor 5 ini. Nah, nomor 5 ini kita balikan dulu. Nah, di sini Ibu sudah buat. Nah, kan yang di gambar di nomor yang kelima ini ada gambar yang ke-1 ini ya, gambar ke-1, ini gambar kedua, gambar ketiga. Nah, ini coba kalian perhatikan ya, gambar ini gambar yang pertama. Ada pola tertentu loh. Jadi sebelum menentukan pola yang kedua ini, ada di sini tuh ada kisi-kisi gitu. Ada pola tertentu. Jadi kalau misalkan kamu kalau ingin menentukan pola yang kedua harus gini gitu. Nih, yang ketiga juga sama. Coba ada yang bisa nebak gak bedanya apa? Ini dan ini polanya seperti apa? Nah, ini menjadi kunci kalau misalkan kita udah paham bagaimana pola yang berbeda antara ini dan ini. Sebenarnya ini polanya sama ya. Dari 1 ke 2 ini punya pola yang sama. Dari 2 ke 3 ini punya pola yang sama. Nah, kita bisa, kalau misalkan kita udah paham ini, kita akan bisa menjawab tadi nih, gambar yang ke-4, gambar yang ke-5, dan yang gambar ke-6, bahkan seterusnya. Kalau kita sudah tahu polanya. Nah, gimana caranya? Nah, di sini coba perhatikan. Di sini kan di bawahnya nih, yang pertama ini ya, balok yang barisan pertama. Nah, punya 3 balok. Tapi di tengahnya ada yang sudah diarsir, yang warna, kalau di kemarin modul itu warna ungu gitu ya. Nah, di sini kita warnain aja sesukanya. Ada yang diwarnain di tengahnya. Nah, terus dia punya 1 tingkat lagi, tapi 1 balok, enggak 3 balok seret, enggak gitu. Jadi cuma 1 aja. Nah, coba kita perhatikan yang gambar yang kedua. Nih, gambar yang kedua ini punya 2 baris balok yang terdiri dari 3 balok. Nih, ini 1 2 3 1 2 3. Sama kan? Pola yang ini dengan pola yang ini sama. Nah, berarti dari gambar ke-1 ke gambar kedua ini menambahkan 1 baris balok yang seperti ini. Bener gak? Nah, jadi kan asalnya 3 nih, 3 balok yang kayak gini, 1 baris lah gitu ya. Nah, ini namanya baris kan. Terus kalau misalkan mau yang kedua, mau menyusun gambar yang kedua ini, tinggal tambahkan baris yang sama. Berarti tinggal tambahkan yang ini, balok yang ini. Bu, berarti yang arsirnya nambah gak balok yang diarsirnya? Nambah, kan ini diarsir ya. Nah, yang ini yang di atas tetap kan? Bener gak? Nah, untuk gambar yang ketiga juga sama. Coba lihat, di sini kan baris balok yang seperti ini. Jadi kita gini deh, kan ini yang ini mah sama ya. Yang balok yang sendirian mah sama ya. Nah, yang bedanya ini. Nah, ini yang menjadi pembeda. Jadi setiap gambar ini punya penambahan balok yang seperti ini. Baris balok yang seperti ini, yang terdiri dari 3 balok dan 1 balok yang diarsir. Nah, berarti dari 2 ke 3 ini gimana? Ya tinggal nambah 1 baris balok. Betul tidak? Nah, seperti ini. Berarti gambar yang keempat gimana dong, Bu? Harusnya. Berarti kalau misalkan ini yang ketiga punya 3 baris balok. Nah, berarti kalau yang 4 tinggal tambahkan 1 baris balok. Nah, tinggal tambahkan yang di atas 1. Gini. Paham ya? Nah, kita arsir dulu deh biar agak cantik. Nah, ini. Nah, bisa paham kan? Jadi yang dari atas ke bawah, jadi
dari setiap gambar loncatnya bedanya ada satu baris balok ini. Nah, kita bikin lagi deh. Yang ini kan 4, berarti yang di sini ada berapa? 5 ya. 1, 2, 3, 4. Gambarnya jelek, jangan diikutin. Nah, kita tambahkan di atas 1 yang tidak akan pernah berubah. Nah, ini tinggal arsir deh. Ini ya. Semoga paham. Nah, di sini juga ada pertanyaan tambahan nih, tapi kemarin kebanyakan pada tidak diisi yang di tabelnya nih. Nah, kan di soalnya ini ada keterangan ya. Setiap sisi ubinnya punya panjang sebesar 1 meter per sisi ubin. Berarti dari sini ke sini ini 1 meter. Dari sini ke sini 1 meter. Ini juga sama, 1 meter, 1 meter, 1 meter. Nah, seperti itu ya. Terus ada pertanyaan nih yang di tabel. Nah, kita harus menentukan banyak ubin berwarna dari gambar 1, 2 sampai gambar 6. Ya, ini gampang ya. Kalau ubin berwarna kan tadi dari gambar yang 1 ada berapa? Ada 1. Kalau ubin yang 2, 2, 3, 4, 5, 6. Betul ya. Terus yang banyak ubin yang putihnya berapa? Tinggal kita hitung. Ini berapa ubinnya? Yang putih 3. Ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk yang ubin 3, ini berapa? 6, 7. Kita perhatikan. Dari ubin ke 1, dari gambar ke 1 yang sampai gambar yang kedua ini punya beda ubin yang putihnya berapa? 3 ke 5 berarti berapa loncatnya? 2 ya. Nah, plus 2. Dari 5 ke 7 loncatnya berapa? Plus 2. Berarti setiap gambar ini punya pola yang sama. Banyak ubin putihnya ini sama, polanya beda 2 doang gitu. Jadi kita tambahkan di sini jadi berapa kalau misalkan ditambah 2? 7, 8, 9. Ini 11, ini 13. Seperti itu ya. Nah, luas seluruh ubin. Kalau luas gimana sih nyari luas? Nah, untuk mencari luas kan panjang kali lebar. Ini kan luas persegi ya. Panjang kali lebar atau sisi kali sisi lah, biar tidak bingung. Sisi kali sisi atau S kuadrat. Nah, karena di sini berarti ini luas yang ini berapa? 1 ya, 1 meter kuadrat. Ini juga sama, 1 meter kuadrat. Nah, karena ubinnya ada 4, balok ubinnya ada 4, berarti 1 meter kuadrat dikali 4, 4. Nah, buat selanjutnya, ini luasnya berapa? Sama ya, ini kan satu ubin ini luasnya 1 meter kuadrat. Ini dikalikan berapa? Ada ubinnya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 7 meter kuadrat. Sama yang selanjutnya, ini berapa berarti? 9, 10. Berarti ini selanjutnya berapa? Ayo. Nah, itu tinggal isi sendiri. Sekarang untuk kelilingnya, cara menentukan keliling gimana? Sisi tambah sisi ya. Keliling segi persegi. Ini berapa? K-nya? Sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi. Untuk persegi. Persegi yang sempurna ya, kayak gini. Nah, Bu, kalau misalkan yang di sini yang digambar ini gimana dong, Bu? Karena ini kan nempel ya, sisi yang balok yang sini, ubin yang ini dengan ini nempel ya sisinya ya. Berarti ini tidak dihitung. Betul gak? Nah, berarti kita tinggal hitung ini aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Bu, terus gambar yang kedua gimana? Ya sama, tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, begitu cara menghitungnya untuk soal yang kemarin. Nah, mungkin untuk pembahasan soal dicukupkan sekian ya. Kita belajar lanjut.